Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan siaran Agung Pos Group bersama saya Syarifudin Basri, Assalamualaikum. Kami hari ini kedatangan tamu yang sudah lama kami tunggu-tunggu. Beliau adalah Pak Haji Muksin Abdullah. Beliau mantan Sekda Organilir. Sebenarnya kalau beliau masih Sekda dulu, hampir setiap saat kita podcast. Tapi ini beliau sudah pensiun. Saya anggap bukan saya saja yang mengatakan ini. Pak Muksin sukses. Sukses, pensiun, masih sehat, masih muda. Nah, itu kan. Nah, jadi nikmat kesehatan ini melebihi dari segala-galanya. Maka dengan itu Pak Muksin, saya akan memanggil Pak Muksin sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Siap. Karena waktu mekar Pak Muksin sudah ada. Tahu persis bagaimana kondisi kabupaten ini. Siap. Dan sekarang Pak Muksin hampir 20 tahun lebih ya. Siap. Bertugas sebagai 36 tahun malah. Nah, bertugas di OKI 36. Oke. OI. 20-an. 20-an ya. 20. Nah, dengan adanya itu maka beliau sengaja kita undang untuk membicarakan OKI dulu dan sekarang serta akan datang. Mungkin ada pesan-pesan, kesan. Silakan Pak Muksin. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya diundang ya. Masih diundang rupanya. Saya kira sudah pernah tugas, sudah tidak ingat lagi. masih banyak kenangan yang menarik, terutama masalah pembicaraan. Saya kira itu perlu informasi dari Pak Muksin. Jadi terima kasih atas diundangnya di podcast Agung Pos yang sudah tidak asing lagi di Ogan Ilir ini. Mungkin kalau bicara Ogan Ilir dulu dan sekarang mungkin terlalu luas lah. Kita yang sederhana saja Pak Haji. Saat ini kita manfaatkan waktu karena saya sudah sejak 1 Desember saya purna tugas, artinya menghabisi masa aktifnya saya sebagai ASN. Nah, paling tidak karena ini masih segar. Masih belum sebulan. Dunia ASN kita kan masih terngiang-ngiang. Sementara kita sudah berakhir masa tugas saya. Dan ada satu hal yang harus saya syukuri. Yang pertama, saya memang mengakhiri di usia batas pensiun. 60. Nah, jadi saya bisa mencapai usia 60 itu batas akhir daripada seorang ASN bertugas sebagai ASN. Satu yang saya catat lebih bagus. Pak Muksin habis waktu di Sekda sampai ke titik akhir. Biasanya sebulan lagi sudah diganti, tapi ini sampai ke titik akhir. Itu yang menarik. Bahkan bukan sebulan, ada yang masih setahun. 8 bulan lagi. Habis. Jadi ini jarang terjadi dan memang belum terjadi mungkin. Jadi mungkin itu yang perlu Pak Muksin ceritakan. Kenapa sampai demikian? Jadi sebelum kita banyak bercerita, saya bersyukur dan yang terlebih-lebih saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Ogan Ilir, terutama Bapak Panca Wijaya Akbar yang sudah menugaskan saya semenjak beliau menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir. Menugaskan saya di jabatan Sekretaris Daerah. Sebenarnya terima kasih bukan dengan Pak Bupati Panca saja, bahkan dengan sebelumnya Pak Haji Mawad Yahya. Kalau kita bicara Ogan Ilir, pasti kita ingat ke belakang. Pak Mawardi. Tidak bisa dipungkiri. Kita harus ingat sejarah pemekarannya Ogan Ilir. Ogan Komering Ilir menjadi Ogan Ilir itu prakarsanya memang beliau. Betul.
Ya. Jadi kita harus mau tidak mau Ya. senang tidak senang, suka tidak suka, Ya. kita akui Ya. karena beliaulah Beliau. tokoh pemekaran. Dan tadi sudah disinggung sedikit bahwa saya sudah sejak dari Oki Oke, ya betul. sudah tahu kalau Tahun 84 kalau mengatakan 2004 ya. sebelum 2004 waktu di Ogan Komering Ilir, Iya. saya bertugas itu 1989. Ya. Nah, Awal PNS ya. ya PNS. Dan yang saya masih ingat pada waktu Oki, Ya. karena kaitannya dengan OI kan. Ya. OI ini lahirnya dari Oki. Ya. Nah, cikal bakalnya OI pada waktu Oki, Ya. saya tahu persis waktu itu Pak Mawardi sebagai ketua DPR. Ketua DPR. Oki jadi satu kan? Ya. Nah, beliau ketua DPRD Ogan Komering ini. Seingat saya Pak Muhsin dulu kasih ya DPU. Malah staf. Belum kasih. Iya. Saya staf, tapi saya ditugaskan oleh Pak Syak Miki pada waktu itu sebagai koordinator perencanaan. Ada 3 orang yang saya ingat. Ya. Pak Muhsin, ada Pak Julius, Pak ada Nurodi. ada satu lagi, lupa saya itu. Ya. Jadi orang 4 ini join ini kira-kira join bersama lah. Tuh, jadi kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu ya. Selalu tidak bisa terlupakan karena kenangan yang positif. Ya. Jadi sejak di Oki, kalau sekarang istilah seorang kan anggota DPR itu memikirkan dapil ya. Ya, betul. Pada waktu itu Pak Mawardi sudah ada belum dapil waktu itu Iya. Rasanya sudah ada. Sudah ada. Jadi sudah ada. Beliau terlepas ada tidak dapil untuk Ogan Ilir, saya tahu persis. Beliau selalu berpikir bagaimana membangun Ogan Ilir. Karena wilayah Ogan Ilir bagian kawasan yang sebelah utaranya Jadi beliau sudah berpikir pada saat beliau menjadi ketua DPRD. Ya, betul. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Saya koordinator perencanaan di Dinas PU. Setiap perencanaan memulai sebelum musrenbang, saya dipanggil. Untuk pembekalan diarahkan oleh beliau. Nah, Pak Muhsin, coba dirancang perencanaan terutama jaringan jalan yang bagian Ogan Ilirnya. Kalau dulu belum nyebut Ogan Ilir kan belum ada kan? Belum. Yang jelas dia arah kita sini katanya kan. Nah, arah Tanjung Raja seperti Kota Daro Saya ingat persis dari Kota Daro sampai ke Sungai Lebung. Nah, bahkan cikal bakal ke Jakabaring itu sejak dulu. Jalan lingkar. Iya, lingkar beliau menyebutkan. Termasuk pemekaran yang wilayah Indralaya sini jalan-jalan yang seperti membuka jalan Tanjung Raya ke Parit, Tempring, Tanjung Raya, termasuk membuka akses Saka 3, Sejangkau. Itu saya tahu persis. Luas sekali. Kalau berbicara masalah jalan, pembukaan jalan dari Pak Mawardi tidak bisa dipungkiri lagi. Tidak ketinggalan. Semua yang terisolir sudah terbuka semua. Jadi beliau memang sistematis perencanaan beliau. Dia belum mengutamakan di tempat kota-kota. Dia bagaimana caranya akses masyarakat bisa keluar dulu. Makanya dibuka jaringan jalan yang tadinya lewat kendaraan air, sekarang sudah bisa lewat kendaraan darat. Nah, itu pada saat Oki. Terjadilah pemekaran 2004. Betul. Bayangkan beliau di Oki saja sudah berpikir untuk OI. Apalagi sudah dimekarkan OI. Saya salah seorang dari beliau ajak berbicara. Dari antara Ikin Cahya, Kusnadi, Pak Hudendria, saya bersama Herianto dan Akipli Umar. Kami berenam ini tapi di luar konteks pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan Pak Muhsin. Saya dengar. Jadi kita membicarakan tentang pemekaran ini dari sana. Setiap ketemu pasti itu dibicarakan. Jadi beliau ini memang menurut saya
memang jiwa membangun. betul, betul, Dan hasilnya sudah kelihatan betul. sekarang. Walaupun ada yang tidak mengakui itu salah itu. Salah. Tapi kita yang pelaku Ya, mendengar, tahu persis riwayatnya, tidak mengatakan tidak sukses. Sukses. Dan Pak Muhsin ya. Dan upaya beliau, Ya. semangat beliau, perjuangan beliau untuk membangun Ogan Ilir, Ya. dia continue berjenjang Ya. dan pada akhirnya sampai Sampai. terwujud. Ya. Artinya tidak ada celah putus. Iya, betul. Betul. Begitu angan-angan dicetuskan untuk dimekarkan, nah langsung mengajak para wartawan. Ya. Menurut saya apa yang beliau gagas tembus. Itu. Dan beliau selalu memimpin. Selalu memimpin. Betul. Itu. Selalu memimpin, Ya. mengevaluasi, Ya. mengecek, Betul. mengajak para kaula muda, Nah. pada waktu wartawan, lain-lain. Ada yang satu yang saya catat juga. Beliau tuh tak pernah sakit menurut saya. Selama kurun waktu sekian tahun sampai ke tua sekarang, jarang terdengar sakit. Paling-paling sakit kepala, paramek. Paramek. Terakhir saya belikan dia Antalgin. Nah, itu. Iya, saya yang belikan beliau Antalgin pertama. Ya, betul. Ya, Jadi ya, luar biasa. Ya. Tapi di luar konteks Ya, pemerintahan itu Jadi kan. luar biasa semangat Ya. perjuangan beliau memang Ya. betul-betul ikhlas untuk masyarakat, Ya, terutama yang ada di kawasan Ogan ini. Sampai beliau singkat cerita memekarkan Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Ogan Ilir. Ilir. Dan waktu itu beliau ketua DPR. Ya, Belum sampai habis satu periode beliau mencalonkan diri jadi bupati, ya. sehingga beliau Ya. menjadi Bupati Ogan Ilir pada tahun 2025-an ya. Ada satu lagi yang kita tidak bisa pungkiri, jibaku beliau. Kan ini gagal waktu itu. Ya. Ada seminar, Oh ya. salah itu 300 juta itu biayanya, saya ingat. Ya. Tapi tidak sampai nguap. Tapi gagal bahwa belum layak Oki dibekarkan. Ya. Tapi akhirnya beliau bersemangat bekerja juga. Itu. Jadi hasil seminar Ogan Ilir tidak layak dimekarkan, Ya. itu yang dilaksanakan oleh Ya. Bapeda, Bapeda, ya, betul. di bawah naungan Pak Pak Amin Jalalain. Minjalain dan Rasanya. Bupatinya Ebrozi Dahlan. Ya, Pak Rozi Dahlan. Ya. Nah, kemudian mendengar Ogan Ilir tidak layak dimekarkan, masa Ya. para tokoh-tokoh Ya. bereaksi. Bereaksi. Nah, Betul. akhirnya melihat suasana siru di Ya. kantor, dan setelah terjadi debat diputuskan maka akan dikaji ulang pemekaran tersebut. Ya. Beliaulah yang memimpin Ya, untuk betul. menggunakan Ya. PDN. Ya. Ya. Nah, jadi menggunakan tim ahli PDN untuk mengkaji layak tidaknya Ogan Ilir. Singkat Akhirnya layak cerita, juga. hanya menjadi layak. Hebat kan Hebat. perjuangan itu. Luar Betul-betul biasa. luar biasa. Ya. Jadi alhamdulillah Ya. singkat cerita beliau sudah di Ogan Ilir, memimpin sebagai Bupati Ogan Ilir di periode pertama sejak Ogan Ilir dibuka. Beliau ini bukan saja meletakkan pondasi Ogan Ilir ke depan, lebih dari pondasi. Sampai sekarang masih berbekas. Betul. Proyek-proyek beliau itu tidak bisa dipungkiri lagi, semuanya masih desain Pak Mawardi. Banyak peninggalan beliau. Iya, itu. Kita bisa membangun jembatan dari Tanah Abang, itu nyebrang desa Morakuang, itu beliau. Ya. Maju lagi ke arah Ilir lagi, jembatan Kertabayang. Ya, Nah, nyebrang ke Rantauan. banyak sekali. Maju lagi jembatan yang di Sejangkoh. Ya. Nah, itu melintangi sungai Sungai Ogan. Kalau saya itu sudah mengatakan perencanaan beliau itu berlaku untuk 50 tahun ke depan. Betul. Dari era itu sampai 50 tahun ke depan. Dan pemetaannya tepat. Tepat. Di mana titik yang akan dibangun itu tepat. Dan bayangkan pada waktu itu kita belum punya anggaran yang besar. Ya, betul. Itu salah satu. Tapi bisa. Luar biasa otak beliau mengelola birokrasi, mengelola keuangannya dengan strategi-strateginya, dibantu oleh para pemimpin kepala dinas yang ada terkait. Beliau bisa mengelola, bekerja sama dengan JPR. Pak Muhsin pindah ke Oki masih ke OI
PU ya, Iya, PU terus ya. PU terus. Sampai pernah di asisten enggak? Nah, jadi Coba PU sejarah Pak Musin tentang sejak jabatan. saya pindah ke Ya. organ ini, saya ditempatkan di dinas PU dulu jadi satu. Ya, ya, ya. Belum ada bina marga, Belum ada. Ya, masih satu ya. masih satu. Tapi saya di bidang bina marganya. Ya, ya. Nah, jadi urusan ke bina marganya, jalan dan jembatan, perencanaannya Ya, kembali ke saya. Ya, ya. Eh, Berapa tahun waktu itu? Kalau dihitung tahun sejak 2024 saya Sampai sudah di sampai PU beliau habis. sampai 2018. Oh, ya, ya, ya. Saya di PU 2018 Maret April saya pindah asisten, Ya, 2 tahun asisten jadi sekda. ya. Nah, jadi karir saya banyak di KPU-an. Di KPU-an. Jadi wajar kalau Ya. memang di PU itu. Jadi berhasil. beliau membangun, saya ingat, Ya, membangun jembatan, mulai jembatan Tanah Ya. Abang itu bantuan dari pusat. Ya, Sebagian dana kita, sebagian pusat. oh, ya, ya. Jembatan Kertabayang, sebagian pondasinya Ya. dibangun oleh APBD Ya. kita. Rangka baja kita minta bantuan dengan Kementerian PU. Ya. Dapat. Hebatnya beliau membuat Ya. kolaborasi ya. Iya, jadi Sehingga dimodali pembangunan Ya. fisiknya, pondasi kita yang bangun. Setelah ada pondasi kita ajukan ke pusat, rangka bajanya kita minta bantuan. Ya, ya, Dulu memang di Kementerian PU itu ada stok ya, untuk bahan jembatan. ya, ya. Selagi perencanaannya ada dan memang tepat sasarannya, dari pusat bisa. Setelah Pak Mawardi habis, Ilyas Panji-Alam 1 periode rasanya. Pak Musin tugas di mana waktu itu? Saya asisten. Oh, asisten. Ya. Oh, waktu Pak Panji-Alam sudah asisten. Asisten. Jadi Ya. sejak beliau, saya dari Kepala Dinas PU dipindahkan menjadi asisten 2. Asisten 2. Bidang ekonomi pembangunan. Ya, artinya pasca Pak Panji-Alam baru Pak Ya. dari Sekda ya. Setelah Pak Panca. Setelah begitu Pak Ilyas, Ilyas Panji-Alam, saya masih asisten 2. Asisten Nah, begitu Pak Panca Ya. jadi bupati, saya baru naik jadi sekda. Oh, Sekda. Ya, ya, ya. Jadi makanya sejak zaman beliau saya jadi sekda. Jadi artinya semenjak Panca Wijaya Akbar, Pak Sekda, Pak Musin menjabat Sekda ya. Ya. Lama sekali sampai terakhir. Nah, jadi memang semenjak dipimpin Pak Panca Wijaya Ya. Akbar, Ya. ini sebagian besar programnya itu meneruskan Ya, program-program yang lama, ya, ya. mempertahankan program yang lama, Sama karena kita mengembangkan program. ya mengembangkan yang baru yang Ya. perlu dikembangkan. Ya. Memang di zamannya sekarang ini, di zaman Pak Panca, Ya. tidak membuka jaringan-jaringan baru, Ya, ya. karena ya. jaringan-jaringan sudah dibuka Oh, semua. Sudah dibuka semua. Ya, Ya. kita tinggal meningkatkan. Meningkatkan. Mungkin Ya. tadi dari tanah ataupun pakai agregat, Kira-kira tingkatkan jadi aspal, Ya. tingkatkan Mungkin jadi Pak- coran. Pak Musin ingat ya, kalau dihitung kilometer sekitar berapa kilo zaman-zaman Pak itu? Sekarang zamannya sudah Sampai 800 sekarang ya, kan masih ya. ini 850-an larang. kilometer. Wah, Nah, strateginya kita ya, di zaman Pak Panca, Panca. ada jalan kita Ya. yang tadinya wewenang kabupaten, Ya, ya. itu kita serahkan ke provinsi statusnya. Iya, iya, iya. Nah, jadi Ya. biaya pembangunannya akhirnya balik ke provinsi. Provinsi. Nah. Ya, ya. Jadi salah satu ruas dari Penyandingan, Ya, Penyandingan Tanjung Raja, ya. dekat Sampai ke jembatan jalan Musi 2. sampai ke Sungai Lembung, sampai ke Ya, ya. Ula Ustanding, sampai ke Musi Ya. 2. Termasuk Jembatan- jalan lingkar rasanya. Ya, sampai ke OPI ya. 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 OPI itu Nah, dengan strategi diserahkan ke provinsi, jadi kita tidak mengeluarkan lagi biaya. ya, ya. Semua biaya pembangunan itu menjadi beban APBD. Ya. Ada lagi ruas jalan yang kita serahkan dari Payaraman. Pak Raman. Nah, dari Payaraman itu berbatasan dengan Lembak. Ya, ya, ya. Oh, ya. Tembusan ya. Tembus. Tembusan. Nah, Ya. jadi dari Payaraman, Talang Sleman itu Ya. dan sekitarnya maju terus ke luar arah Lembak itu sudah diserahkan ke provinsi. Artinya itu strategi namanya. Iya, iya, betul. Karena kita Betul. uang sedikit, strateginya
minta bantu ke Minta provinsi bantu, melalui penyerahan status Ya. jalan. Berbagai cara diupayakan. Ya, jadi kita bekerja sama waktu itu dengan Kabupaten Muara Enim, kalau tidak salah. Ya, Marini, betul. Nah, Kabupaten Muara Enim menyerahkan ruas wilayahnya, Ya. Organ Ili menyerahkan wilayah kita. Ya. Di dua kabupaten diambil Ya. alih jadi provinsi. Demikian juga gedung-gedung ya, sekolah-sekolah semuanya terbangun saat itu. Ya, Yang tidak ada SMP, ada SMP. Betul. Yang tidak SMA, SMA. ya itu dari Kalau SD pengembangan, katakanlah pengembangan. Kan? ya, itu sudah sejak Mekar itu. Iya, itu. Ketika kita Mekar, yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu mengembangkan wilayah kecamatan. Iya, iya, betul. Dari 6 kecamatan itu menjadi 16 kecamatan. kecamatan. Ya. Nah, terus setiap kecamatan begitu dimekarkan jadi 16 kecamatan itu diisi dengan yang belum ada sekolah SMA dibuatkan SMA. Yang belum ada SMP dibuatkan SMP. Ya. Yang pantas didirikan polseknya kita bangunkan polsek. Dan sekalian gedung. Dan gedung-gedung. Termasuk apa namanya tuh yang di Nas ini Cabdin, Cabdin, ya. Ada Cabdin, katakan Cabdin di setiap kecamatan kan itu. Jadi ya bayangkan dari 6 kecamatan menjadi 16. Ya. 6 saja kita sudah menggeliat. Apalagi sudah jadi 16 kecamatan, tadi semakin percepatan pengembangan bangunan semakin cepat. Jadi karena masing-masing kecamatan harus dibangun. Betul. Ya. Nah, itu kelebihannya kan. Dan pemekaran kecamatan setelah itu. Ya. Kan? Ya, jadi 16 kecamatan. 16 kecamatan, ya. Ada pemekaran desa, maksud saya. Nah, ada pemekaran desa juga. Ada juga. Beberapa desa kita mekarkan, dan juga kecamatan kita mekarkan. Nah, dari situ itu mempercepat hasil yang didapat dengan sendirinya di setiap kecamatan itu pasti mendapat prioritas pembangunan. Tidak mungkin di kecamatan tidak kita pikirkan pembangunannya. Makanya merata. Jujur saya katakan itu merata. Saya keliling soalnya. Oke ini. Dan kalau kita pikir sistematis pembangunannya, saya kira sudah pas. Kerangka awal menyiapkan fondasi, 2 periode Pak Mawardi menata fondasi, kemudian mulai di periode kedua dia membangun kantor di Tanjung Senai. Sambil mempertahankan kondisi dan meningkatkan kondisi infrastruktur lainnya. Dilanjutkan dengan Pak Panca untuk meneruskan. Nah, artinya dengan dari 2024 sampai sekarang 2026 berapa tahun itu? 20 tahunan lebih kan? 20 tahunan. Nah, 22 tahunan ya. 22 tahunan. Bayangkan jalan, jembatan yang dibangun sejak dulu dipakai terus, ya pastilah ada yang sedikit rusak. Tapi ada sedikit perlu diperbaiki. Zaman Pak ini Mawardi sudah dikeraskan semua, saya lihat sudah aspal semua, tidak ada ini. Kecuali yang karena dipakai rusak jelas, ada rusak. Mau tidak mau. Mau tidak mau karena kita jalan ini kalau dibangun untuk ditingkatkan kan mahal. Kalau kita cuma membangun jalan satu saja dengan peningkatan idealnya ditingkatkan, habis di satu titik itu saja. Misalkan satu ruas dibangun, akhirnya dananya kita untuk membangun yang lain kita kewalahan ataupun kurang dana. Makanya sekarang ini lebih banyak arahan Pak Bupati melihat kondisi yang ada. Pada waktu kami masih duduk kalau sekarang saya sudah bukan lagi sekda saya ingat pada waktu sekda kita lebih memprioritaskan merawat jalan dengan memelihara. Memang ada beberapa kecamatan yang tertinggal seperti kecamatan Barakuang, Rabangkong, ada beberapa jalan yang itu sebenarnya bukan tertinggal. Itu justru zaman Pak Mawardi duluan dibangun. Justru karena itu membangun jalan itu zaman Pak Mawardi. Seharusnya yang dan sudah pernah seperti di BRK Kuang Dalam. Wah, itu beliau yang membangun waktu itu. Jadi untuk mengakses orang dari Kuang Dalam mau keluar, dia tidak lagi melalui Kecamatan Muara Kuang. Makanya dibuat jalan BRK Kuang Dalam. Jadi Kuang Dalam keluar BRK langsung keluar Mengkuang.
Jadi ketemu dengan Kecamatan Amangkuang. Beliau sudah membuka itu. Sudah buka dan sudah Ya. ditingkatkan. Ya. Sudah dicor 16 kilo. Wah, waktu itu ya. Waktu itu 16 kilo. Kemudian Lubuk Tunggal, Ulak Segara. Ya. Ya. Bedeng 8, bedeng 9. Ya, bedeng 8, Ya. Ulak Segara, Lubuk Tunggal. Ya. Itu sudah Ya. waktu dibuka zaman Pak Haji Mawardi dan Pasti zaman ditingkatkan. Pak Mawardi itu terbuka dan dikeraskan ya. Jadi Soal tidak kerusakan ada sekarang istilah, bukan zaman Pak Mawardi lagi. istilahnya tidak ada pilih kasih kenapa itu Ya, dibiarkan. betul. Tidak. Saya Betul. saksi langsung. Iya. Jadi seluruh di situ Ya. sudah dicor, termasuk di Kuang Dalam, Ya. sampai ke perbatasan Kuang Dalam tuh ke Muarainim, Ya. ke Gunung Tua, Ya. nama daerah Betul. situ, keluar Jalan Beringin dari Ya. Muara Beringin, keluar ke situ, itu sudah dicor Sudah semua. dicor. Sudah dicor. Artinya ketika yang di situ dicor, Ya. yang lain belum dicor. Ya. Nah, ketika yang ini selesai, ngecor yang Ya. bagian yang lain, giliran sini yang rusak, itu Ya. wajar. Ya. Dan itu rusak bukan seluruh. Ya. Hanya beberapa titik. Namanya dipakai jalan satu-satu. Jadi Daerah sana ramai. kalau ada masyarakat mungkin menilai kenapa jalan itu tidak diperbaiki, bukan tidak diperbaiki, Ya. karena rusak itu hanya setempat-setempat. Ya. Untuk perbaikannya kan ada saatnya. Ya. Ya. Tapi tetap dikerjakan, langsung dikerjakan itu Ya. pemeliharaan dulu. Ya. Nah, Cuman yang jelas bukan zaman Pak Mawardi. Zaman Pak Mawardi agak saya menganggap bagus, mulus semuanya. Jadi memang kalau yang mengelola langsung Ya. ikut itu tahu. Ya. 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 Betul. Jadi kalau yang tahu sepotong-sepotong, Ya. nah itu Ya, yang kadang begitu komennya ceritanya. salah. Ya. Salah berkomen kadang-kadang. Ya. Bang Husin, sudah tidak terasa 30 menit ini sudah bersiap. Oh, sudah 30 menit ya? belum apa-apa, ini baru pendahuluan ya rasanya. Ada suka duka selama bertugas sebagai ASN, silakan. Ya. Jadi terima kasih ya, sudah penghujung ini. Jadi pengalaman saya untuk kawan-kawan terutama ASN, kenapa saya menyampaikan ini ya karena saya sudah melalui Ya. dalam arti saya sudah pernah tugas Ya. sampai di titik jabatan sekretaris daerah. Ya. 36 tahunnya deh ya. Iya, Ya. jadi kurang 30 tahun. Jadi kalau melihat apa yang saya lakukan Ya. pada saat semenjak saya menjadi ASN, mulai prajabatan, mulai calon pegawai capek Ya. misalnya, Ya, ya. jadi laksanakanlah tugas itu dengan ikhlas. Ya. Itu yang pertama. Ya. Ikhlas dan selalu bersabar. Selalu bersabar. Artinya Ya. ketika tugas yang kita terima Ya. belum sesuai dengan hati, terimalah dulu Terima dulu. dan laksanakanlah dengan ikhlas, Ya. dengan baik. Ya. Itu secara umum. Ya, secara Mungkin umum. ada kenangan yang takkan terlupakan semasa tugas. Kenangan seperti apa? Jadi kita melaksanakan tugas ini ya kadang-kadang ada yang selera dengan hati kita, Ya, ya, ada yang ya. tidak seirama dengan hati kita. Nah, semuanya Ya. pandai-pandailah kita mensyukurinya, Ya. dan kita harus terima dengan baik dan kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Menyangkut pelayanan mungkin. Nah, kalau dulu kita seperti kita ketahui Pak ya, bekerja ini semuanya baik dari wakil bupati, Ya. sekda, kepala dinas, kepala bagian, dan camat seluruhnya ini membantu bupati. Oh, ya, ya, Saya ya. secara umum membantu Ya. tugas bupati Ya. dalam rangka menjabarkan visi misi beliau. Visi-visi beliau. Karena beliau punya visi misi. Ya, ya. Tanpa dibantu, tanpa dilaksanakan oleh para perangkatnya, visi beliau tidak akan terlaksana. Nah, disinilah peran daripada kepala dinas ataupun SKPD, bagaimana tupoksinya bisa menyambut dan mengembangkan, menjabarkan visi misi beliau. Ya, ya. Nah, seorang sekretaris daerah saya, salah satu peran yang perlu diterapkan itu mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan. Jadi kita mengkoordinasikan seluruh dinas-dinas agar mari kita sambut arahan program Pak Bupati dengan tupoksi masing-masing. Nah, memang
ada yang bisa langsung terlaksana, Ya. mungkin ada yang memang belum Ya. sempat terlaksana. Karena apa? Nah, karena banyak faktor. Ya. Satu mungkin faktor SDM-nya Ya. yang belum mendukung, kemudian juga mungkin termasuk faktor biaya. Ya. Nah, disinilah bagaimana kita memprioritaskan, memprioritaskan mana yang lebih prioritas, Prioritas mana yang bisa ditunda dulu, mana Ya. yang harus dikerjakan. Ya. Artinya sebelum efisiensi anggaran kita sudah begitu ya. Ya, Sudah seperti itu. Sesuai Undang-Undang nomor Ya. 23 tahun Ya. 2014 tentang Undang Pemerintah Daerah, Ya. misalnya ya, tentang pemerintah daerah yang mengatur Ya. ketentuan-ketentuan itu. Dan ada arahan dari Presiden, Ya. namanya Pak Jokowi. Ini prinsip untuk transformasi ASN, dia memakai istilah berakhlak. Berakhlak. Ya. Itu singkatannya. Ya. Ya. Jadi berakhlak itu pertama tuh berorientasi layanan. Ya. Bahwasanya kita tanamkan di hati sebagai aparatur, Ya. kita bukan minta layani, tapi kita melayani masyarakat. Ya. Ya. Berikanlah pelayanan yang prima, Ya. yang bisa memuaskan masyarakat. Ya. Itu tugas dari PLS. Prinsip itu. Artinya kita harus memahami apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya terhadap kebutuhan masyarakat tersebut. Kita setback ke belakang dulu. Iya. Begini. Dulu Pak Musin begitu ASN langsung sudah beristri atau belum? Belum. Masih bujang. Masih bujangan. Sekarang berapa putra putri kita? 4. 4. Ya, jadi 4 putra, 3 putra, 1 putri. Ya. Di waktu di OI, di OKI tetap 4 ya? Sudah 4. Oke. Sudah 4. Tetap 4 ya. Sampai sekarang 4. OI nambah 1. Oh, OI 3. Oh. OKI 3, OI 1. Jadi 4. Yang tua di mana? Yang tua itu Kapolsek. Oh, iya, iya. Di Batu Raja. Iya, iya. Yang polisi ya? Perwira. Ya. Polisi. Yang nomor 2? Nomor 2 dia swasta. Ya. Dunia usaha. Ya. Nomor 3 praktek dokter kan. Dokter. Ya, ya. Nomor 4 anggota DPRD tadi. Oh, jadi yang anggota DPRD yang bungsu. Bungsu ya? Royatudin ya. Wah. Jadi sukses semua. Ya, alhamdulillah bersyukur kita kan. Iya. Nah, jadi itulah yang kita alami. Yang tadi berakhlak tadi ya. Baru pertama itu berorientasi layanan, artinya kita memberikan layanan yang baik. Ya. Kita harus cekatan, harus solutif, harus masyarakat itu diberikan solusi, dan harus menjadi bisa diandalkan. Tapi terakhir Pak Musin mengambil gelar doktor. Sekarang sedang menjadi, insya Allah dalam waktu dekat akan ujian. Artinya doktor. Ya. Kalau sekarang masih kandidat mungkin. Kandidat. Ya. Yang namanya belajar tuh sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Tak ada ilmu yang terbuang. Ada kan? Ya, alhamdulillah. Ada rencana untuk dari dosen mungkin atau belajar? Insya Allah nanti kita menyesuaikan dengan basic ilmu saya. Ilmu saya. Kalau memang selesai nanti kita akan coba. Mungkin. Masih berapa lama lagi prosesnya? Prosesnya mungkin tidak terlama, mungkin dalam 1 semester terakhir ini. Semester terakhir lah. Ya. Mudah-mudahan, insya Allah kita doakan supaya jadi Pak Dokter. Ya, amin. Syukur-syukur kalau memang jadi profesor nanti ya. Amin. Ya, jadi kita jalani saja masa pensiun ini. Kita nikmati masa-masa purna tugas bersama keluarga. Tadinya kita banyak kerjanya di luar, sekarang sudah banyak bersama keluarga. Salah satu hikmah yang kita dapat. Kemudian kita masih meneruskan tugas-tugas yang dimandatkan Pak Bupati juga. Kita juga diberi amanat untuk memimpin pramuka sebagai ketua cabang gerakan pramuka. Kita juga sebagai ketua Perhiptani Kabupaten Legong ini, jadi harus kita laksanakan juga kita sebagai di provinsi tapi ketua takmir lembaga takmir masjid provinsi Sumatera itu ya. Jadi di organisasi ini ya tetap menjadi tanggung jawab saya untuk melaksanakan. Jadi walaupun purna tugas
tapi aktivitas ya tetap di berjalan. luar kepemerintahan Ya. kita tetap masih Ya. ada. Karena ini mandat Pak Bupati juga untuk memimpin organisasi ini. Mungkin terakhir ya. Ya. Ada rasa bebas setelah dari PNS ini, tolong rasanya mungkin Pak Muhsin bisa ceritakan bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kalau rasa bebas itu enggak juga. Ya, Tapi yang terasa disiplin ya. ya. Disiplin, biasanya pagi-pagi bangun harus Wah. ngejar apel. Ya. Ini sedikit agak santai. Untuk apel mungkin karena kita tidak terikat lagi di Ya. ASN-nya di apel. Tapi kalau tugas memang saya orang sibuk. Orang sibuk, Orang biasa ada Ya. kegiatan. Jadi Ya. selalu ada. Selalu ada Jadi selalu kegiatan. ada kegiatan-kegiatan Ya. untuk mengisi kekosongan-kekosongan. Saya ini. terakhir sampai setengah bulan lagi ya, 15 hari lagi mau pensiun masih Pak Muhsin berkeliling. Betul. Itu salah satu kelebihan menurut Ya. saya yang ikut beriput itu. Ya. Ada apa penanaman pohon segala macam, Oh, ya, ya. pembagian Betul, betul. pohon ya. Ya, karena mengabdi ya, kepada negara, masyarakat, Ya. dan daerah itu diharapkan siapapun, Ya, ya. baik itu di lingkungan penyelenggara negara Ya. maupun kita sebagai masyarakat. Ya, ya. Karena konsekuensinya tidak akan tinggal di sini kalau kita tidak cinta tempat yang kita. Betul. Kalau Ibu ASN juga? Ibu ASN juga tapi sudah pensiun Sudah juga. pensiun juga. Duluan Ibu dari Duluan Pak Ibu. Muhsin? Ya, Oh, Ibu. kok bisa dulu? Biasanya laki-laki yang pensiun duluan. Atau- Kebenaran dia umur 58. Oh, 58. Saya Ya, umur ya. 60. Kalau Pak Muhsin 60. 60. Oh. Dia dulu guru, pindah pegawai. Iya. Jadi umurnya 58. Iya, iya, iya. Jadi umur 58 duluan Iya, ibunya, iya. saya dia umur 60. Iya. Pas lah tuh seimbang. Di akhir pertemuan ada kesan-kesan yang belum terlaksana oleh Pak Muhsin. Bukan masalah tugas ya, kalau tugas sukses dulu. Mungkin ada hal-hal kepribadian yang belum tercapai seperti apa? Jadi kalau yang nama menjalankan tugas, Ya. tugas kedinasan itu saya kira itu hal yang biasa. Siapapun menjalankan tugas itu yang dilaksanakan aturan. Ya, Jadi ya. aturan dengan program yang sudah dibuat sebelumnya. Ya. Dan program itu mengacu kepada rencana pembangunan, Ya. baik RPJMD maupun rencana tahunan. Ya. Dan itu gambaran daripada visi misi bupati. Ya. Kalau ini sehabis masa tugas saya, Ya. artinya habis juga tugas saya. Ya. Karena kedinasan tadi. Ya. Kalaupun ada hal-hal yang belum terselesaikan, ini dilanjutkan oleh yang pengganti saya. Ya, ya. Pengganti saya ataupun orang yang menduduki jabatan situ. Saya kira untuk urusan dinas selesai. Nah, untuk urusan secara pribadi ya kita harus selalu Bagaimana bersyukur. dengan hubungan dengan wartawan sekarang itu? Nah, saya kira saya menjalin hubungannya dengan semua orang. Ya, Ya, jadi dengan hubungan kerja sesama birokrasi mau tidak mau tuh, ya. karena sudah menjadi kewajiban untuk Kewajiban, selalu berkoordinasi ya, Ya. baik horizontal maupun ke bawah, dan juga apalagi ke pimpinan. Pak Mawar ini, Pak Muhsin ini hobi publikasi. Ya, Kenapa harus publikasi? sebenarnya kerjaan kita ini sudah zamannya Ya, ya, ya. karena zamannya sekarang semua orang mencari informasi Informasi. dari publikasi melalui medsos. Iya, Nah, jadi tanpa dipublikasikan mungkin orang tidak tahu iya. apa yang kita maksudkan di dalam aktivitas tadi. Nah, dengan adanya dipublikasikan, orang jadi tahu. Karena kita setiap publikasikan ada maksud dan ada visi misinya juga, tuh, ada pesan ya. Ada pesan yang kita sampaikan melalui publikasi tadi. Makanya saya menjalin hubungan dengan dunia wartawan. Dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Rasanya LSM. sempat ada media dulu.
Hah? Pak Muksin ada media? Punya. Iya. Sekarang kita Sekarang masih ada? Iya. Walaupun dengan dengan keterbatasannya ya. Iya, iya. Tetap ada. Iya. Jadi wartawan, LSM, tokoh Iya. masyarakat, tokoh Iya. agama itu semuanya dianjurkan karena hablum minallah, hablum Iya, minas. iya. Jadi kita harus berhubungan dengan sesama manusia itu dianjurkan. Iya, iya. Jadi tidak ada istilah musuh. Iya. Jadi Betul. kita tetap menjalin hubungan yang baik. Nah, perkara orang yang menganggap musuh itu di luar jangkauan kita kan. Iya, iya. Itu terserah mereka. Yang Ya. penting kita tidak bermaksud untuk membuat musuh, tapi kita tetap menjalin hubungan yang baik kepada sesama, hablum minanas, dan juga kepada Allah hablum minallah. Itulah yang menjadi pegangan kita. Pemirsa, sudah tidak terasa 40 menit kami ngobrol. Beliau punya 4 putra putri ya. Ya. 4 putra putri semuanya sudah sukses, sudah bekerja semua. Tidak ada lagi dalam pandangan kita beliau akan tidak ada pikiran lagi yang mendalam karena anak-anak sudah sukses. Ukuran hidup ini anak. Ya. Menurut saya. Nah, kalau anak sukses artinya kita sukses. Berbicara masalah ini suami istri ASN. Jadi tidak ada lagi yang akan membuat beliau ribet dalam menjalani kehidupan. Mungkin terakhir ada kesan-kesan yang perlu disampaikan, silakan. Oke. Jadi kepada para teman-teman semua, saya karena diundang sini pada saat ini kaitannya dengan purna tugas saya. Ya, ya. Jadi paling tidak saya mengucapkan terima kasih kepada semua, baik di lingkungan penyelenggara negara, baik dari pemerintah, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, camat, dan juga seluruh para ASN atas kerjasama kita selama ini dalam rangka menjalankan tugas kita sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dalam rangka menjalankan program ataupun visi misi daripada Bapak Bupati, Wakil Bupati Ogan Ilir. Dan juga selama kita melaksanakan aktivitas, pasti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masing-masing. Pada kesempatan ini, saya selaku pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata ada hal-hal yang kurang berkenan, baik kepada penyelenggara negara, juga kepada masyarakat secara umum. Mungkin ada yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mungkin juga yang melalui perantara, ada hal-hal ataupun janji-janji kedinasan yang belum sempat terwujud. Insya Allah hal-hal yang masih belum tuntas dalam hubungan dinas bisa diteruskan dengan para pejabat yang berikutnya setelah saya. Dan semoga apa yang telah kita laksanakan selama kebersamaan, saya sebagai sekretaris daerah pada waktu masih aktif, agar menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Demikian barangkali kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3/4 jam tidak terasa sudah mengambang di udara. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua yang mendengar apa yang kami bicarakan berdua bersama Pak Muksin, mantan Sekda Ogan Ilir, sekarang menjadi tokoh masyarakat. Pak Muksin ya. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muksin. Siap.